Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nuraini, NIM 220-142. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bioekofisiologi Echinodermata. Apa itu Echinodermata? Echinodermata berasal dari penggabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Echinodermata berarti hewan yang berkulit duri. Echinodermata merupakan hewan invertebrata laut yang memiliki peranan sangat penting dalam ekosistem laut. Echinodermata memiliki ciri khas yang hanya dimiliki film ini saja, yaitu mempunyai endoskeleton dari kalsium karbonat, sistem pembuluh air, pedicelaria seperti penjepit, dan papula untuk proses respirasi. Hewan laut ini hidup bebas di perairan dan memiliki gerakan yang lambat. Selanjutnya, morfologi Echinodermata. Secara umum, Echinodermata terdiri dari 5 kelas. Berikut merupakan morfologi dari setiap kelasnya, yaitu pertama, kelas Holothuroidea. Adalah salah satu anggota hewan berkulit duri atau berbintil dari Echinodermata. Tubuh Holothuroidea berotot, dapat tipis atau tebal, lembek atau licin, sedangkan kulitnya dapat halus dan berbintil-bintil. Selanjutnya, kelas Astroidea adalah salah satu hewan paling penting dalam menjaga ekosistem laut dan pantai, berperan sebagai salah satu komponen dalam rantai makanan, pemakan sampah organik, dan hewan kecil lainnya. Sehingga hewan kelas Astroidea dari film Echinodermata dijuluki sebagai pembersih laut dan pantai. Tubuh bintang laut tersebut berbentuk bintang, terdiri dari satu diskus sentralis dan 5 radi. Selanjutnya, kelas Ophiuroidea, yaitu bintang mengular, memiliki cakram pusat yang jelas serta lengan-lengan yang panjang dan fleksibel, merupakan terutama bergerak dengan mencambuk lengan-lengannya dengan gerakan yang seperti ular. Bintang mengular dapat menggunakan kakinya, tabungnya untuk mencengkram substrat. Beberapa spesies merupakan pemakan suspen, sedangkan yang lain merupakan predator atau pemakan bangkai. Secara morfologi, tubuh Ophiuroidea terdiri dari dua bagian dengan bagian ventral dari bagian aboral atau dorsal, bagian oral dan aboral tidak berduri. Bagian oral terdapat mulut berbentuk segitiga disebut rahang. Selanjutnya, kelas Echinoidea adalah jenis Diamecetosum dan jenis Echinometra viridis. Jenis Diamecetosum yaitu tidak memiliki lengan, tubuh bulu babi berbentuk bulat seperti bola, dan cakram yang keras berkapur dipenuhi duri-duri. Duri-duri terletak berderet dalam gas-gas membujur dan dapat digerakkan. Kedua, jenis Echinometra viridis merupakan spesies tubuh berbentuk oval berwarna hitam pekat, duri tidak terlalu panjang seperti famili Diamemetidae, berduri tebal runcing dan jaraknya rapat-rapat dengan memiliki mulut di pusat oral. Selanjutnya, kelas Echinoidea ada dua, yaitu jenis Echinometra metei, merupakan bulu babi yang masuk ke dalam pensil urin atau bulu babi pensil. Jenis memiliki ciri-ciri berupa duri yang besar, padat, panjang, dengan ujung runcing. Durinya berwarna coklat pada pangkal duri berwarna putih, serta cangkangnya berwarna hitam kemerahan. Habitatnya di daerah kerang pada perairan yang dangkal. Jenis Echinometric salamis memiliki tubuh berwarna putih polos dan coklat belang-belang, memiliki duri yang tebal yang berfungsi sebagai alat gerak dan pelindungan dari predator. Hewan ini memiliki rangkaian keras, habitatnya di terumbu karang dan rubble, yaitu pecahan karang. Selanjutnya, kelas Echinoidea, yaitu hewan yang memiliki tubuh menyerupai tanaman pakis atau lili, dan morfologinya yaitu memiliki susunan tubuh bersimetri 5,
ventroradial simetri, tubuh berbentuk cakram atau disk. Di dalam terdapat sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem saluran air, sistem respirasi, dan sistem saraf. Tubuh dilindungi oleh lempeng kapur berbentuk perisai. Mulut dan naras terletak di sisi yang sama, yaitu sisi oral. Berikut distribusi ekologi Echinodermata di setiap kelasnya, yaitu kelas pertama yaitu kelas Asteroidea, faktor-faktor lingkungan seperti adanya substrat dan kesediaan makanan. Lalu kelas Opoiroidea, bintang mengular menyebar di ekosistem terumbu karang dan hidup bebas di dasar perairan lepas pantai. Selanjutnya kelas Holotroidea, distribusi teripang di perairan bergantung pada faktor-faktor lingkungan seperti adanya kondisi lingkungan, makanan, dan perlindungan diri terhadap predator. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi adalah nilai suhu, kandungan oksigen terlarut, salinitas, kedalaman air, pH, substrat, dan kecepatan arus. Selanjutnya kelas Echinoidea, bulu babi hidup di daerah terumbu karang yang ditumbuhi dengan alga dan daerah padang lamun dengan substrat yang agak keras seperti pasir atau campuran antara pasir. Lalu kelas Crinoidea, beberapa jenis lili laut dapat menyesuaikan diri untuk hidup di dasar yang berlumpur lunak, namun habitat yang paling cocok untuk lili laut adalah ekosistem terumbu karang. Kemudian fisiologi terhadap lingkungan. Echinodermata disebut sebagai kunci ekologi yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Echinodermata mempunyai cara dan kemampuan berbeda dalam menentukan lokasi yang cocok untuk tempat hidupnya. Echinodermata lebih menyukai perairan yang jernih dan relatif tenang. Habitat Echinodermata paling tinggi terdapat di terumbu karang di zona intertidal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimia perairan. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.